Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya. Baik, hari ini materinya akan saya rekam karena kebetulan ada kelas fisika juga yang materinya sama, tapi saya pas ada jadwal komprehensif, jadi kebetulan materinya sama, berarti bisa saya berikan. Nah, tombol rekamnya ini mana ya? Nah, ini. Recording in progress. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi kerapatan dan elastisitas. Untuk kerapatan kemarin pada materi sebelumnya, ini mungkin sudah kita bahas ya, terutama dalam statika dan dinamika fluida. Jadi kerapatan ini banyak sekali muncul di sana, terutama rumusnya. Sehingga di sini mungkin hari ini kita lebih fokusnya ke teori yang berkaitan dengan elastisitas. Tapi kerapatan tetap akan saya berikan karena kemarin mungkin pengantarnya belum. Ya. Nah, kerapatan atau bisa juga kita sebut dengan massa jenis ya. Biasanya kita mengenalnya dengan simbol rho. Ya. Di mana ini adalah suatu besaran ya, atau suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak massa suatu benda setiap satuan volumenya. Sehingga kalau massa jenis atau rapat massa itu nilainya semakin tinggi, ya, kalau kita lihat rumusnya rho sama dengan massa per volume, ya, maka jika rapat jenisnya itu semakin tinggi, maka volumenya akan semakin rapat. Dalam hal ini akan semakin kecil. Ya. Jadi kalau volume semakin kecil, umumnya gerakan antar molekulnya semakin dekat. Dalam hal ini berarti dia semakin rapat. Nah, misalkan kita bandingkan antara besi dengan kayu. Saya memiliki 1 kg besi dengan 1 kg kayu. Ya, berarti ini massanya. Massa besinya 1 kg, massa kayunya juga 1 kg. Itu kalau kita ukur volumenya, beratnya sama-sama 1 kilo, maka volume besi akan lebih kecil, lebih sedikit dibanding dengan volume kayu. Sehingga bisa kalau secara indera penglihatan kita lihat seolah-olah sepertinya ya, kayu ini akan lebih besar ukurannya dibanding besi. Namun kalau kita timbang, misalkan ini bobotnya kita ambil sama 1 kilo, ini sebenarnya massanya sama. Sehingga di sini massa jenis tadi mengikuti rumus dari rho sama dengan massa per volume. Nah, ini adalah beberapa properties atau sifat beberapa material ya, misalnya seperti air ya, pada suhu 4 derajat Celcius, massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Ya, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Atau setara dengan 1 gram per centimeter kubik. Lalu ada alkohol, air raksa, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kalian bandingkan, sebagai dasar misalkan kalian ambil air, dibandingkan dengan alkohol, maka air cenderung memiliki massa jenis lebih berat dibanding alkohol. Kalau kita bandingkan dengan cairan lain, yang masih berbentuk fluida, misalkan air raksa memiliki massa jenis 13.600 kg per meter kubik. Ini jauh lebih tinggi dibanding air. Lalu ada lagi nggak yang sama? Nah, ini es. Kalau es, walaupun mungkin fluida dasarnya kalau dalam suhu 4 derajat itu masih dalam bentuk fluida cair ya. Kalau es ini berarti fluidanya sudah menjadi padat, berarti suhunya sudah di bawah 4, ya mungkin sudah 0 atau kurang dari 0 atau minus. Ya. Itu massa jenisnya 920 kg per meter kubik. Jadi ini cenderung menyusut. Ya. Berarti kalau kita kaitkan dengan volume tadi, berarti
kerapatan material atau molekulnya ini semakin padat. Jadi gerak molekulnya semakin kecil. Bisa kita lihat dari massa jenisnya yang cenderung menurun. Lalu untuk beberapa logam, ada besi, ada emas, ada kuningan, ada perak, dan lain sebagainya. Platina, seng, kita bisa bandingkan massa jenis dari beberapa logam. Nah, untuk massa jenis beberapa logam, kalau kita melihat sekilas, ya, ada aluminium, besi, emas, kuningan, perak, platina, seng, ya, kita bisa melihat bahwa beberapa material, ya, umumnya logam, ya, dengan sifat yang spesifik massa jenisnya, maka ini kita bisa menggunakan peruntukannya bermacam-macam. Ya, misalkan kita lihat, kita ambil contoh, misalnya bodi pesawat, ya, bodi pesawat terbang. Kalau kita lihat dari massa jenisnya sini, ya, kalau yang paling berat itu ada di platina, ya, lalu yang teringan di sini kita bisa melihat adanya aluminium. Ada yang bertanya? Belum itu, Pak. Slide-nya belum itu, Pak. Belum berpindah, Pak. Masih di awal. Recording, slide-nya? Slide-nya iya, Pak. Masih di slide awal, Pak. Oh, sebentar. Sudah berpindah apa belum? Belum, Pak. Dari saya belum, Pak. Belum juga, Kalau, Pak. Belum, Pak. Yang lain juga? Iya, Pak. Belum juga. Saya juga belum, Pak. Oke, sorry. Mungkin jaringan saya yang bermasalah. Sebentar. Ini sudah, Pak. Maaf, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bagaimana sekarang? Aman, Pak. Sudah. Oke. Maaf kalau tadi mungkin delay ya, atau jaringan saya yang terkendala. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi masih membahas massa jenis. Ya. Ini adalah tabel massa jenis beberapa material. Ada fluida cair dan material logam. Ya. Nah, untuk material logam ada aluminium, besi, emas, kuningan. Sebentar. Mungkin supaya nggak delay, saya akan matikan video saya dulu. Mungkin ini yang menyebabkan. Bentar. Nah, oke. Nah, kita kembali lagi untuk massa jenis beberapa logam. Ya, ada aluminium, besi, emas, kuningan, perak, platina, seng. Kalau kita lihat di sini, maka sifat spesifik ini bisa kita manfaatkan dalam berbagai aplikasi di sekitar kita, ya, khususnya di bidang engineering. Misalkan kalau kita lihat massa jenis teringan adalah aluminium, maka aluminium ini banyak dipakai sebagai material ringan. Ya, misalkan pada bodi pesawat terbang. Kalau bodi pesawat terbang menggunakan emas boleh? Enggak. Ya boleh, ya. Tapi kita lihat massa jenisnya itu tinggi, ya. Sehingga kurang cocok, ya. Karena nanti butuh energi yang tinggi, ya, untuk bisa menerbangkan pesawat. Sehingga paling cocok adalah aluminium. Pastinya bukan aluminium murni, ya, tapi ini paduan umumnya. Paduan dengan logam lain yang memiliki sifat yang kita inginkan. Ya, misalkan aluminium itu cenderung lunak kalau dalam kondisi logam tunggal. Sehingga nanti dipadukan misalkan dengan logam Fe, lalu dipadukan mungkin dengan perak, dan lain sebagainya. Sehingga memiliki kekuatan yang diharapkan. Lalu juga memiliki bobot, pastinya kalau dipadu itu bobot massa jenisnya akan berubah. Tapi harapan kita, bobot massa jenisnya itu tidak seperti logam murni lain yang memiliki massa jenis lebih berat dalam kondisi tunggalnya. Lalu selain itu, misalkan dipakai aluminium untuk konstruksi ringan. Ya, sekarang banyak konstruksi ringan yang menggunakan logam aluminium. Misalkan atap baja ringan ada yang menggunakan aluminium. Ya. Lalu kalau kalian misalkan di sekitar kalian, misalkan di rumah, ya,
di rumah misalnya pintu dan jendela ada juga yang menggunakan bahan dari aluminium sehingga bobotnya itu sangat ringan kalau dibanding dengan misalkan kayu ya, umumnya kayu. Kalau dibandingkan dengan kayu, ini bobotnya aluminium akan jauh lebih ringan. Sehingga untuk konstruksi-konstruksi yang sifatnya sederhana, ringan, membutuhkan sifat ringan, ya, itu menggunakan aluminium. Bahkan sekarang banyak komponen kendaraan bermotor yang sudah dibuat dari aluminium. Nah, ini rumus dasarnya, ya, di mana rho sama dengan massa per volume. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pokok bahasan elastisitas. Untuk massa jenis kemarin contohnya banyak sekali ya di materi statika dan dinamika fluida. Sehingga hari ini kita akan bahas ke arah elastisitas. Nah, kalau kita berbicara mengenai elastisitas, oke, slide-nya sudah ganti apa belum? Belum. Saya belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Stuck Pak. lagi, Pak. Oke. Ini kenapa ya? Bentar. Kenapa tidak mau ganti? Nah, coba saya stop dulu. Recording stopped. Saya stop dulu. Saya ulang lagi. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, saya coba ke next slide. Ganti nggak? Ganti nggak slide-nya? Ganti, Pak. Enggak, Pak. Oke, saya coba lagi. Ganti nggak? Belum, Pak. Tidak, Pak. Belum ganti, Pak. Tidak, Pak. Delay ya. Berarti ini mungkin jaringan saya yang bermasalah. Oke, kalau ini sudah ganti apa belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya ini. Nah, apa yang bermasalah ini? Ya. Permisi Pak Silvi. Ya. Atau mungkin dari saya sarannya itu Pak, apa kita off-cam semua gitu ya Pak? Coba aja ya, coba dulu. Coba dulu. Nah, coba cari. Oke, sudah muncul di layar kalian? Muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Coba saya ganti next slide. Apa ganti nggak? Ganti, sudah, Pak. Nah, sudah ganti, Pak. Slide selanjutnya coba. Ganti nggak? Ganti, Pak. Ganti, Pak. Lagi, sekali lagi. Sudah ganti lagi? Sudah Pak. Oke. Oke, saya nggak tahu penyebabnya di saya kah atau di kalian ya, tapi yang jelas beberapa mahasiswa mengalami kondisi. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau misalkan off cam ya, saya sudah off cam. Baik, saya lanjutkan ya materinya. Mungkin sementara off cam dulu, ya, karena mungkin jaringannya bermasalah. Baik, saya lanjutkan ke elastisitas. Ya. Jadi elastisitas adalah, kalau suara saya terdengar ya? Dengar Pak. Terdengar, Pak. Oke, saya lanjut lagi. Saya mulai lagi recordingnya. Baik, jadi elastisitas ini adalah kemampuan suatu objek untuk kembali ke bentuk awalnya setelah adanya gaya eksternal ya, yang diberikan, lalu gaya eksternal ini kita tiadakan. Jadi misalnya suatu benda, ya misalnya saya ambil contoh pegas. Pegas dalam kondisi normal tanpa beban luar memiliki panjang katakanlah L0.
lalu pegas tersebut saya tarik. Sehingga sekarang panjangnya berubah menjadi L1, katakan. Nah, ketika panjang sudah L1, saya lepaskan tarikan saya, sehingga pegas tadi kembali ke panjang awalnya, yaitu L0. Dalam kondisi ini, maka objek tersebut atau pegas tersebut saya sebut masih berada dalam kondisi elastisnya, karena dia mampu kembali ke bentuk semulanya ketika gaya luar yang saya berikan saya hilangkan. Namun kalau pegas tersebut saya tarik, kali ini saya berikan gaya yang lebih besar, sehingga panjang pegas tersebut menjadi L2. Nah, setelah panjangnya menjadi L2, saya lepaskan gaya tarik saya. Nah, ternyata pegas tersebut tidak kembali ke panjang semula, namun menjadi panjang, sebut saja panjangnya menjadi L1. Sehingga dalam hal ini, pegas tersebut telah memasuki kondisi plastis, atau sudah tidak lagi berada dalam kondisi elastis, karena ketika saya berikan gaya hingga pertambahan panjang menjadi L2, lalu saya hilangkan gaya saya, pegas tersebut tidak mampu kembali kepada ukuran semula. Sehingga dalam hal ini kita tinjau bahwa material dari pegas tersebut masuk dalam kondisi plastis. Nah, jadi elastisitas dan plastisitas itu adalah dua kondisi yang berbeda. Lalu untuk benda, setiap material ini memiliki sifat elastisitas dan plastisitas yang spesifik atau berbeda-beda. Nanti kita akan tunjukkan pada, mungkin ada tabel ya, terkait dengan sifat yang menunjukkan elastisitas dan plastisitas berbagai macam material. Nah, sekarang kita masuk dulu ke tegangan atau stres. Simbolnya tau. Ini adalah besaran yang menunjukkan berapa besar gaya yang bisa menyebabkan perubahan bentuk atau deformasi pada benda atau material yang kita kenai dengan tegangan tersebut. Di mana rumus tegangan dasar adalah P sama dengan F per A. F adalah gaya, A adalah luas penampang di mana gaya tersebut bekerja. Lalu kalau kita lihat arah tegangan, kita bagi menjadi dua, yaitu ada tegangan tarik dan tegangan tekan atau kompresi. Oh, sorry, masih ada yang slide-nya belum berubah ya. Bagaimana yang lain? Ya Pak, sama Pak, belum berubah. Oke, sama ya. Sudah berubah Pak? Sudah Pak, sudah Pak. Sekarang sudah. Oh, sudah. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita lihat dari arah tegangan kita bagi menjadi dua, yaitu tegangan tekan dan tegangan tarik. Biasanya tegangan tarik kita sebut dengan istilah tensil stress. Sedangkan tegangan tekan kita sebut dengan istilah compression stress, di mana arah tegangan tarik itu kalau kita kenakan pada suatu benda, maka kita bisa melihat bahwa benda tersebut mengalami pertambahan panjang ya, dengan arah gaya yang saling berlawanan, ya, arahnya saling berlawanan. Sedang pada tegangan kompres atau tekan, maka benda juga akan mengalami perubahan bentuk. Ya, dalam hal ini kondisinya adalah kondisi kompresi, ya, dengan arah gaya yang saling mendekati. Ada apa? Apakah tidak jadi record? Tuh, ini belum di record kah? Oh, belum saya record ya? Sebentar. Sepertinya belum Pak. Kayaknya banyak masalah. Oh iya.
Kita resume. Recording in progress. Oke, maaf saya lupa ya, karena banyak trouble tadi. Baik, kita mulai lagi ya. Semoga tidak lagi bermasalah. Ya. Baik, jadi kita sekarang masuk ke materi elastisitas, pokok bahasan elastisitas. Jadi elastisitas adalah kondisi di mana jika suatu benda kita berikan suatu gaya eksternal atau dari luar, maka benda tersebut akan mengalami perubahan bentuk, dan ketika gaya eksternal tersebut kita tiadakan, maka benda bisa kembali kepada bentuk semula. Nah, ini kondisi ini kita sebut dengan kondisi elastisitas atau elastis. Sedangkan jika benda tersebut kita berikan gaya yang jauh lebih besar, dan ketika gaya eksternal tersebut kita tiadakan, dan hasilnya benda tidak mampu kembali pada bentuk semula, maka kondisi ini kita kategorikan dalam kondisi atau bentuk kondisi plastis. Jadi bendanya sudah tidak mampu kembali pada kondisi semula. Jadi elastisitas dan plastisitas adalah kondisi yang berbeda. Jadi elastisitas adalah kemampuan benda untuk bisa kembali pada wujud semula atau keadaan semula ketika gaya luarnya ditiadakan, sedangkan plastisitas ini adalah bendanya tidak mampu kembali pada kondisi semula ketika gaya eksternalnya kita tiadakan. Lalu dalam elastisitas dan plastisitas ada beberapa parameter yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tegangan dengan simbol tau. Tegangan adalah besarnya gaya yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk atau deformasi, di mana rumus dasar tegangan adalah P sama dengan F per A. F adalah gaya, A adalah luas penampang di mana gaya tersebut bekerja. Jika kita tinjau dari arahnya, maka tegangan dibagi menjadi dua. Ada tegangan tarik atau tensile stress dan tegangan kompresi atau tegangan tekan. Tegangan tarik, arah gayanya adalah saling menjauhi. Sehingga kalau kita kenakan tegangan tarik pada suatu benda, maka bendanya akan semakin bertambah panjang, terjadi perubahan panjang. Sedangkan sebaliknya, jika kita kenakan tegangan kompresi pada suatu benda, maka benda juga akan mengalami perubahan bentuk, di mana arah gayanya adalah saling mendekati, sehingga seolah-olah bendanya akan mengalami tekan, sehingga pertambahan panjangnya itu semakin mengecil. Jadi kalau kita tinjau dari arah tegangannya, kita bagi menjadi dua, tegangan tarik dan tegangan tekan. Lalu ada juga tegangan yang arahnya tidak saling linear, di mana arahnya adalah saling berlawanan atau saling mendekati, mirip seperti tegangan kompresi, namun tidak segaris. Nah, tegangan ini umumnya kita sebut dengan tegangan geser atau shear stress, di mana ini arah gayanya adalah saling berlawanan, umumnya saling mendekati, dan arahnya tidak segaris. Nah, ini ilustrasinya. Kalau kita kenakan gaya tensile stress, arah gayanya saling menjauhi. Kalau tegangan compression stress, itu arah gayanya saling mendekati dan keduanya terletak segaris, satu sumbu. Sedangkan untuk yang tegangan geser, arah gayanya bisa berlawanan, namun tidak terletak dalam satu garis atau satu bidang, sehingga dia menyebabkan pergeseran relatif antara luas permukaan bidang yang saling bersentuhan. Nah, parameter selanjutnya yang berpengaruh terhadap elastisitas dan plastisitas adalah regangan atau strain.
Kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita sebut dengan elongation. Nah, regangan ini tidak memiliki satuan. Karena kalau kita lihat rumusnya, rumus dari regangan atau strain, itu rumusnya adalah delta L dibagi dengan L0, di mana delta L adalah perubahan panjang dibagi dengan panjang semula. Sehingga kalau kita lihat perubahan panjang, misalkan satuannya kita gunakan meter, dan panjang semula satuannya juga meter, maka regangan tidak akan memiliki dimensi atau dimensionless. Sehingga regangan akan berupa sebuah konstanta nantinya. Lalu regangan ini berbanding lurus dengan tegangan. Berbanding terbalik ya, kalau nanti kita lihat rumusnya ya, tegangan sama dengan kalau kita hubungkan dengan modulus elastisitas, rumusnya modulus elastisitas, belum, nanti ya. Jadi kalau nanti kita kaitkan dengan modulus elastisitas, maka regangan ini akan berbanding terbalik, di mana modulus elastisitas rumusnya adalah tegangan dibagi dengan regangan. Sehingga kalau tegangan itu memiliki dimensi, regangan itu tanpa dimensi atau dimensionless, maka satuan dari modulus elastisitas, satuannya akan sama dengan satuan dari tegangan. Nah, modulus elastisitas umumnya kita simbolkan dengan huruf E. Ada yang menyebutnya modulus elastisitas, ada beberapa literatur yang menyebutnya dengan modulus Young atau Young modulus, sama saja, umumnya disimbolkan dengan simbol E kapital, E besar. Di mana rumus dari modulus elastisitas, E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Di mana tegangan tadi simbolnya adalah tau, dan regangan adalah epsilon, ya, atau E kecil. Nah, kalau kita turunkan lagi rumusnya, jadi ini rumus dasarnya, modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Kalau kita turunkan lagi rumusnya, di mana tegangan itu kita peroleh dari F per A, dan regangan itu diperoleh dari delta L dibagi dengan L0, maka bisa kita turunkan bahwa rumus modulus elastisitas sama dengan F dikalikan L0 dibagi dengan A dikalikan dengan delta L. Hingga bisa kita turunkan rumus modulus elastisitas. Dan satuan dari modulus elastisitas sama dengan satuan tegangan, yaitu satuan SI-nya adalah Newton per meter persegi. Karena dibagi dengan regangan yang tidak memiliki dimensi tadi. Dan ingat, modulus elastisitas, ya, kalau kita lihat dari namanya, ya, elastisitas, maka nilai modulus elastisitas ini hanya berlaku pada kondisi elastis. Pada kondisi plastis, nilai modulus elastisitas sudah tidak berlaku. Jadi harus diingat ini. Jadi modulus elastisitas hanya berlaku pada kondisi elastis. Ya. Lalu selain modulus elastisitas, oke, kita lanjutkan. Selain modulus elastisitas, kita mengenal dengan adanya modulus Hoold. Ini menunjukkan besarnya hambatan, ya, pada suatu material untuk dapat berubah volumenya. Di mana rumus modulus Hoold kita simbolkan dengan B kapital sama dengan delta P
delta P dibagi dengan delta V, V-nya adalah volume dibagi dengan V. Di mana bisa kita turunkan ya, kesetaraannya sama dengan delta V per V0 itu sama dengan delta P min delta P per B. Nah, di sini ada tanda negatif, ya, tanda minus, di mana tanda minus menunjukkan bahwa volume ini berkurang ya, dengan adanya pertambahan besar tekanan. Sehingga jika volumenya menyusut atau mengecil, maka simbol negatif ini menunjukkan adanya penurunan volume. Lalu biasanya modulus bulk ini ditunjukkan dengan nilai inversinya, disebut dengan nilai konstanta kompresibilitas, disimbolkan dengan simbol K kapital, K besar, sama dengan K sama dengan 1 per B atau seper modulus bulknya, atau sama dengan negatif delta V per V0 dibagi dengan delta P. Oke, ini kurang V0-nya ya. Oke, sini kurang V0. Delta V per V0. Jadi K atau konstanta kompresibilitas suatu material itu sama dengan seper modulus bulknya. Selanjutnya, jika modulus elastisitas menyatakan perbandingan antara modulus elastisitas perbandingan tegangan dan regangan, ya, maka modulus geser ya, ini menunjukkan hambatan gerakan dari bidang-bidang benda padat yang saling bergesekan ya, atau arahnya saling mendekati namun tidak satu garis. Nah, ini adalah sifat beberapa material, ya. Umumnya material logam, ya. Ini sangat spesifik terhadap nilai modulus elastisitas atau modulus Young, modulus geser, dan modulus bulk. Jadi kalau modulus elastisitas tadi adalah perbandingan antara tegangan dan regangan, kalau modulus geser adalah perbandingan antara tegangan ya, dengan regangan, namun kalau ada shear atau geser, ini arahnya adalah saling mendekati ya, dan tidak segaris. Sedangkan modulus bulk ini adalah perubahan volumenya. Jadi sifat material bisa kita lihat dari nilai 3 modulus ini tadi. Modulus Young, modulus shear, dan modulus bulk atau bulk modulus. Ada besi ya, misalnya kita lihat besi. Oke, ini ada sedikit salah ya. Ini harusnya pangkat 9 ya. Jadi 100 kali 10 pangkat 9 untuk modulus Young-nya. Untuk modulus gesernya ya, adalah 40 kali 10 pangkat 9, lebih kecil. Lalu untuk modulus bulknya 90 kali 10 pangkat 9. Lalu kita bandingkan dengan baja. Baja modulus Young-nya adalah 200 kali 10 pangkat 9. Lalu modulus gesernya adalah 80 kali 10 pangkat 9. Dan modulus bulknya adalah 140 kali 10 pangkat 9. Nah, kalau kita lihat dari dua sifat material ini, ya, baik besi maupun baja, ya, modulus Young itu tadi kita peroleh dengan tegangan dibagi dengan regangan. Ya. Berarti ini adalah tegangan tarik. Ya. Jadi modulus Young diperoleh dari pengujian tarik. Modulus shear atau modulus geser diperoleh dari pengujian kompresi, ya, tegangan tekan atau kompresi. Sedangkan modulus bulk diperoleh dengan pengujian melihat perubahan volumenya pada kondisi kompresi juga. Sehingga didapatkan nilai ini tadi. Jadi ini nilai-nilai ini dilakukan dengan
pengujian di laboratorium. Nah, kalau kita lihat sifat, misalnya kita lihat dari sifat besi, maka besi cenderung lebih kuat menahan gaya tarik, ya, kan nilainya 100 kali 10 pangkat 9, jadi lebih kuat menahan gaya tarik dibanding menahan gaya kompresi. Kita lihat gaya kompresinya justru tidak sampai separuhnya. Ya. Kalau separuhnya kan 50 kali 10 pangkat 9. Ini nilainya adalah 40 kali 10 pangkat 9. Jadi kemampuan menahan kompresinya justru lebih rendah. Ya. Ini dimiliki oleh besi. Begitu juga untuk yang lain, untuk baja misalnya juga kita lihat, kemampuan menahan gaya tarik sebesar 200, sedangkan gaya tekannya adalah 80 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Itu juga kemampuan gaya tariknya lebih besar dibanding kemampuan menahan gaya kompresinya. Begitu juga untuk komponen-komponen logam yang lain. Ada kuningan, ada aluminium. Nah, untuk beton dan marmer, kenapa 0? Lalu granit, nilon. Sedang kalau untuk fluida, cair, ya ada air, alkohol, dan raksa, ini tidak nilainya 0, ya, karena itu tergantung pada beberapa kondisi. Yang pertama, untuk beton, marmer, granit, nilon. Kenapa nilainya 0? Karena beton ini bukan material tunggal. Beton kita sebut sebagai komposit nanti. Kita masukkan dalam kategori komposit. Kenapa komposit? Karena bukan material tunggal. Dan material penyusunnya itu masih bisa kita bedakan. Sehingga kalau material ini bukan material tunggal, maka dia sangat tergantung terhadap komposisi campurannya. Sehingga nilai dari modulus gesernya itu bisa bervariasi. Sebenarnya modulus Youngnya itu juga bisa bervariasi sebenarnya, beton. Karena beton itu punya standar. Ada beton K25, K225, K150, dan seterusnya. Itu memiliki modulus geser, modulus Young yang berbeda-beda. Tapi umumnya beton itu tidak diperuntukkan untuk menahan beban tarik. Misalkan di rumah, ya, atau konstruksi bangunan, itu pastinya banyak menggunakan beton. Ini dipakai, lebih banyaknya dipakai untuk pembebanan tekan. Ya, karena sifatnya kan statis kalau bangunan, banyak beban kompresinya. Sehingga beton ini tidak diperuntukkan untuk beban tarik, walaupun dia mampu menahan beban tarik. Tapi peruntukannya dalam struktur bangunan itu bukan untuk itu. Ya. Marmer juga demikian, dia bukan material tunggal, jadi ada campurannya. Granit pun juga begitu. Nah, untuk nilon ini juga sama, ya. Namun nilon bukan masuk kategori komposit, tapi dia masuk dalam kategori polimer. Jadi terdiri dari banyak komponen penyusun atau unsur penyusun, namun kita sudah tidak bisa membedakan, ya, komponen-komponen penyusunnya. Jadi seolah-olah sudah menjadi satu kesatuan. Ya, jadi sudah kita kategorikan dalam kategori polimer, ya, untuk nilon. Contoh lain banyak, ya, kalau polimer, misalnya plastik, ya, aneka peralatan atau perabot yang berasal dari plastik itu polimernya macam-macam. Ya, ada polietilen, ya, ada polivinil, lalu ada mungkin berbasis nilon, ya, dan lain sebagainya. Dan itu komponen penyusunnya banyak, namun kita sudah nggak bisa lagi membedakan komponen unsur tunggalnya, sehingga kita kelompokkan dalam polimer. Sehingga karena terdiri dari banyak komponen penyusun, maka nilai modulus gesernya juga akan bervariasi. Begitu juga modulus Youngnya sebenarnya. Dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa sifat, ya, besaran dari beberapa komponen, beberapa material. Ya, kita tinjau dari modulus Young, modulus shear, dan modulus bulk-nya.
ini contoh selanjutnya ya. Jadi ini ada tabel material juga, kita misalkan lihat besi. Ya. Kalau besi itu sebenarnya ini juga masih bisa dibagi lagi. Ya. Nanti kalau kalian masuk ke mata kuliah material teknik, kalian akan belajar lebih spesifik terhadap kelompok besi ini. Ya. Nanti ada besi cor, ya, atau besi tuang, ya, di mana nanti dibagi lagi menjadi besi tuang putih, besi tuang kelabu, besi tuang maleabel, dan lain sebagainya. Itu juga baja. Baja ini sebenarnya sama dengan besi, karena unsurnya adalah Fe. Kenapa disebut baja? Karena kadar karbonnya kurang dari 2%. Jadi cara membuat baja adalah dengan cara menurunkan kadar karbon dari besi hingga di bawah 2%. Itu pun nanti baja masih dibagi menjadi 3 kelompok. Ada baja kadar karbon rendah, medium, dan kadar karbon tinggi. Pastinya kalau baja kadar karbon tinggi itu maksimalnya berarti ada di 2%. Karena lebih dari 2%, maka kelompoknya sudah masuk kelompok besi. Jadi baja dan besi itu unsurnya sama-sama Fe. Nanti kalian akan belajar lebih spesifik lagi, mengenal lagi ya, diagram fase untuk besi dan baja pada mata kuliah material teknik. Lalu ada kuningan, ya, ada aluminium, beton, dan lain sebagainya. Ya. Beton pun itu sebenarnya ini ada spesifikasinya. Yang ditunjukkan di tabel ini seharusnya masih ada keterangannya. Entah itu beton mungkin K25, ya, atau K50, 225, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, nilai dari beberapa material. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita tahu ya, besarnya modulus Young, besarnya modulus bulk, besarnya modulus geser, ya, beberapa jenis material, dan kenapa kok nilai ini itu dicari oleh para ilmuwan ya, melalui serangkaian percobaan di laboratorium. Kenapa kita harus tahu? Nah, karena sifat-sifat dasar ini ya, bisa kita jadikan sebagai patokan atau sebagai dasar ketika kita ingin memilih suatu material. Nanti kita akan bahas lebih detail di mata kuliah material teknik. Jadi misalkan, ya, kalau teknik industri, misalkan kalian mendesain suatu produk. Ya, dalam hal ini produknya pasti bentuk fisik. Nah, dasar kita memilih material produk tersebut, ya kita dasarnya melihat dari nilai material properties ini. Misalnya kita mendesain, katakanlah yang bisa dilihat di sekitar kita yang sederhana. Misalkan panci, kita mendesain produk bentuk panci misalkan. Panci bisa dibuat dari berbagai macam, bisa dari aluminium, bisa dari seng, bahkan bisa dari paduan besi, bahkan ada yang sudah dengan baja. Nah, kenapa itu bisa bermacam-macam? Karena itu tergantung peruntukannya. Mungkin kalau panci yang harganya murah, ya, cukup dibuat dari seng, ya, dan itu memiliki kekuatan spesifik masing-masing. Nah, misalkan kita mendesain suatu panci yang memiliki kemampuan tekan yang tinggi, ya. Misalkan untuk panci bertekanan, ya, misalkan Presto, ya, maka kita tidak bisa memilih material yang memiliki kemampuan di bawah nilai kompresi desainnya. Misalkan tadi kita mendesain panci Presto, ya, tekanannya misalkan hingga 100 Newton per meter persegi setiap titiknya. Maka ya kita tidak boleh memilih material yang di bawah itu. Kita harus memilih material yang sanggup menahan tekanan tersebut. Dasarnya dari mana ya? Dari material properties ini. Jadi kalau kita tahu material properties-nya, maka kita bisa memilih material secara spesifik. Nah, nantinya kalau kalian sudah belajar material teknik, ya, lalu belajar lagi ke desain produk atau perancangan produk, ya, maka kalian nanti sudah bisa mengatakan secara spesifik materialnya. Ya. Kalau sekarang mungkin
kalau ditanya ini dari apa material? Dari besi, dari baja, dari kuningan. Tapi nanti kalau sudah belajar kedua mata kuliah tersebut, kalian akan lebih spesifik menyebutnya. Dan besi apa? Dari alloy, dari besi paduan. Paduan apa? Sehingga kita bisa memilih. Kalau di dunia industri, itu katalog logam itu ada ribuan, bahkan mungkin sudah jutaan. Karena paduan logam itu banyak sekali. Sehingga kita bisa menggunakan. Misalnya kode paduan FE 301. Itu mengacu pada paduannya, mengacu pada kekuatan modulus elastisitas yang dihasilkan, lalu modulus geser dan modulus bulknya. Jadi spesifik sekali. Sehingga kita bisa memilih material itu langsung spesifik menyebutkan jenisnya. Jadi tidak lagi besi, baja, kuningan, aluminium, tapi spesifik hingga ke nomor industrinya, nomor kode standar katalog industrinya. Jadi nanti akan lebih spesifik. Jadi kalau ditanya ini dari apa? Dari besi. Besi itu banyak sekali paduannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan elastisitas, lalu kita berbicara terkait dengan pengujian tarik suatu material, maka jika suatu material kita uji tarik di laboratorium, maka akan kita dapatkan suatu grafik, ini grafik sederhana, ya. Grafik detailnya adalah ini. Nah, kita yang sederhana dulu. Jadi kalau suatu material kita tarik, maka kita bisa menggambarkan sebuah grafik di mana sumbu vertikalnya ini ada menunjukkan besarnya gaya atau bisa juga tegangan. Umumnya menunjukkan besar tegangan. Lalu sumbu horizontalnya ini menunjukkan besarnya regangan atau elongasinya. Lalu apa yang didapatkan dari grafik ini? Yaitu garis ini. Jadi garis inilah yang akan kita dapat pada pengujian di laboratorium. Kalau kita lihat grafik ini, ya, maka kita bahas secara lebih spesifik. Jadi setiap material nanti garisnya, grafiknya macam-macam. Ada yang sangat curam, lalu turun atau patah, ada yang landai sekali, tapi patahnya lama, ya, elongasinya lama, dan bermacam-macam. Jadi setiap material itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi ini adalah sifat alaminya. Kita berusaha memahaminya secara kuantitatif dengan cara ditunjukkan dengan grafik seperti ini. Jadi setiap material di alam ini mempunyai sifat spesifik yang berbeda-beda. Nah, kalau kita tinjau secara lebih detail, di mana sekarang sumbu vertikalnya adalah tegangan, dan sumbu horizontalnya adalah elongation. Kita lihat ada garis dari 0 atau O ya, menuju A, dari A menuju B, B menuju C, dan terus hingga D, ya, di mana setelah D ini adalah wilayah kerusakan atau batas kerusakannya. Nah, kita lihat yang pertama, dari garis O menuju A. Kita lihat tipe garisnya itu adalah garis linier, karena berbentuk garis lurus, ya, dari O menuju A. Dan garis O menuju A ini memiliki sudut yang tunggal, di mana sudut tunggal ini, ya, misalkan kita sebut dengan sudut alfa, ya, maka kalau garis linier, dia pasti memiliki sebuah gradien. Ya. Nah, gradien dari garis O menuju A, inilah yang kita kenal dengan sebutan hukum Hooke. Ya. Atau kita sebut dengan istilah modulus elastisitas. Jadi alfa ini, atau sudut kemiringannya, ya,
alfa ini itu sama dengan gradien dari kemiringan garisnya atau sama dengan modulus elastisitas. Jadi modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dibagi dengan regangan, sehingga sama dengan gradiennya. Jadi modulus elastisitas ini adalah kemiringan garisnya. Berarti semakin curam atau sudut alfanya semakin besar, maka modulus elastisitasnya juga akan semakin tinggi. Ya, kalau kita turunkan lagi terhadap tegangan dibagi regangan, maka tegangannya semakin tinggi, namun regangannya semakin kecil, semakin rendah. Ya, itu sifatnya. Lalu dari titik A ke B, jadi kalau material ini kita tarik, di pengujian tarik di laboratorium, ketika sudah mencapai tegangan sebesar A, ya, ini kalau kita tarik garis horizontal, ya, ke sumbu vertikalnya, sebut saja tegangannya sebesar A, ya, maka dia sudah mencapai nilai maksimum pada modulus elastisitasnya. Lalu kalau kita tarik lagi, berarti kita berikan tegangan yang lebih besar dari A, maka grafiknya itu akan berubah. Yang semula linear, ini akan berubah kemiringannya. Bahkan seolah-olah ya, ini sudah tidak lagi, beberapa material sudah tidak lagi menjadi linear, tapi sudah menjadi non-linear, ya, sehingga berbentuk seperti kurva. Sehingga dari A menuju B itu bentuknya sudah menjadi non-linear. Begitu juga kalau kita teruskan, ya, kita berikan tegangan tarik lagi, ya, hingga mencapai C, ya, tegangannya kita berikan lebih besar lagi, hingga mencapai tegangan C, maka di sini material sudah mencapai, kita sebut sebagai batas elastisitasnya. Dalam artian, kalau kita berikan tegangan di bawah tegangan C, lalu tegangan tersebut kita hilangkan, material masih bisa kembali ke bentuk semula. Jadi masih bisa kembali ke ukuran semula, asal tidak melewati tegangan C. Jadi kalau masih di A, di B, atau antara A dan B, ya, lalu kita tiadakan tegangan tersebut, materialnya masih bisa kembali. Namun jika kita berikan tegangan melebihi dari batas C, tegangan C berarti lebih besar ya dari tegangan C, maka material jika tegangan tersebut kita tiadakan, material sudah tidak lagi kembali ke panjang semula. Atau dalam hal ini sudah masuk ke wilayah atau batas plastisnya. Sehingga kalau kita bagi wilayahnya, ya, maka wilayah elastis, ya, kalau mengikuti hukum modulus elastisitas, itu batasnya ada di sini. Ya. Kalau kita ambil garis lurus ke tiap sumbu, berarti wilayah elastisnya itu ada di dalam wilayah ini. Ya. Di dalam ini adalah wilayahnya modulus elastisitas. Jadi material itu kalau kita tarik asal tidak melebihi elongasi nilai tersebut, ya, atau kita berikan tegangan tidak melebihi tegangan elastisitasnya, material masih bisa kembali. Tapi jika kita berikan di atasnya, ya, ini material sudah tidak bisa kembali. Nah, beberapa jenis logam, titik A, B, dan C-nya, ada yang bisa diamati secara mudah. Tapi ada beberapa jenis logam yang nilai A, B, dan C-nya itu sangat rapat atau sangat dekat. Sehingga saking rapatnya atau sangat dekatnya, kita tidak bisa mengamati perubahan dari A, B, ke C. Sehingga untuk jenis-jenis logam yang sangat kaku, maka nilai A, B, dan C-nya itu sangat rapat atau hampir sama.
sehingga tidak nampak. Tapi ada beberapa jenis logam yang memiliki nilai keuletan atau elastisitas yang tinggi. Kita bisa membedakan garis A, B, dan C. Jadi setiap logam itu spesifik. Baik, saya lanjutkan. Kalau apa yang terjadi kalau sudah melewati batas elastis, maka dia masuk pada batas plastisitas. Sehingga dalam batas ini, kalau lewat dari batas elastisitas atau masuk pada kondisi plastis, maka logam sudah atau material tersebut sudah tidak bisa lagi kembali ke kondisi semula atau sudah mengalami deformasi plastis. Dan kalau kita berikan lagi tegangan, kalau kita lihat grafiknya ya, maka tanda nilai yang saya tandai ini adalah nilai tegangan maksimumnya. Setiap material memiliki nilai tegangan maksimum atau kita sebut dengan ultimate stress. Sedangkan titik B ini biasanya kita kenal dengan istilah yield stress atau tegangan yield. Sedangkan yang atas, tegangan paling tinggi yang mampu ditahan oleh material itu adalah tegangan ultimate. Atau ada juga beberapa literatur berbahasa asing secara sederhana menyebutnya sebagai tensile stress saja. Jadi kalau tensile stress biasanya langsung mengacu pada nilai ultimate stress-nya. Jadi kalau kita lihat dari sifat alaminya, ya, maka untuk bisa membuat logam atau material tersebut rusak, ya, ternyata kita tidak memerlukan tegangan yang lebih besar dari tegangan ultimate-nya. Jadi kalau kita melakukan pengujian tarik, ketika nilai tegangan tariknya sudah sampai di nilai ultimate, ya, maka untuk mematahkan atau memutuskan logam atau material tersebut, kalau kita lihat grafiknya ini akan turun. Ya. Maka untuk membuat material tersebut turun ya, atau patah, justru kita sudah tidak lagi memerlukan tegangan yang lebih tinggi lagi. Jadi materialnya akan patah justru dengan tegangan yang lebih rendah. Jadi nilai tegangannya justru di bawah nilai tegangan ultimate. Ya. Jadi ini adalah sifat alami suatu logam. Jadi dia memiliki daerah elastis, lalu memiliki daerah plastis dengan batas-batas yang spesifik. Dan ini berlaku untuk setiap jenis logam. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu. Saya akan pause dulu untuk rekamannya. Recording stopped. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Permisi, Pak. Ya, silakan. Tapi yang titik B itu namanya apa, Pak? Kurang jelas suaranya, tolong diulangi. Yang titik B itu loh, Pak. B. Iya. Itu tadi namanya apa? Namanya. Sebutannya B ini ya. Iya. Oke. Titik B ini saya ulang lagi, ini adalah biasanya kita sebut dengan titik yield. Ya. Maaf kalau tulisannya jelek ya, karena nulisnya pakai mouse, jadi susah. Ya. Jadi titik B ini kita sebut dengan titik yield. Ya. Bisa kita sebut sebagai titik tertinggi. Ya. Suatu material mampu menahan beban elastis. Ya, jadi ini titik tertinggi dalam batas elastis. Kalau titik U itu titik tertinggi yang mampu ditahan oleh material. Tapi sudah masuk dalam kondisi plastisnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Yang lain? Permisi Pak, izin bertanya Ya, Pak. silakan. Mohon maaf Pak, saya bertanya agak sedikit mundur ke belakang Pak. Untuk Boleh. yang strain tadi Pak, kan itu dikatakan kalaunya itu tuh tidak berdimensi ya Pak. Itu Ya. saya masih kurang paham Pak, maksudnya tidak berdimensi itu bagaimana Pak? Baik. Strain. Mana ya? Rumusnya ada di
ini ya, yang bawah ini. Jadi strain atau E ya, atau regangan ya. Rumusnya adalah delta L per L0. Nah, gimana kalau delta L ini kan satuannya, kalau kita ambil satuan SI kan, satuannya misalkan kita ambil misalkanlah sentimeter ya. Lalu L0 kalau sama ya, kalau kita ambil misalkan juga sentimeter atau meter dengan meter sama saja ya. Sehingga kalau ini kita bagi, berarti kan kita sama-sama coret, hasilnya kan sama dengan 1. Ya. Maka E ini tidak akan memiliki satuan atau dimensionless. Berbeda dengan tegangan. Berbeda dengan tegangan. Di mana rumus tegangan adalah F per A. Ya. Di mana F satuannya Newton. A satuannya misalkan tadi meter persegi. Ya. Sehingga satuan dari tegangan akan menjadi Newton per meter persegi. Ya. Nah, ini punya satuan ya untuk tegangan. Sedangkan regangan dia tidak memiliki satuan, karena kalau sama-sama dibagi, dicoret, ya habis, sama dengan 1. Nah, sehingga disebut sebagai dimensionless. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, selanjutnya pertanyaan yang lain. Ada lagi pertanyaan? Untuk sifat kurva tegangan-regangan bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa. Ada pertanyaan nggak? Jadi kurva ini kurva spesial ya, kalau saya sebut. Kenapa spesial? Karena kurva ini itu dicari-cari oleh ilmuwan ya. Jadi semua material di muka bumi ya yang sudah ditemukan ya, baik itu unsur tunggal maupun poliunsur ya, banyak unsur atau unsur paduan, ini semuanya akan berusaha dicari ya, berapa nilai modulus elastisitasnya melalui kurva tegangan ini. Jadi ini melalui serangkaian pengujian. Dulu kalau saya masih sekolah S1 ya, karena saya dulu S1-nya adalah teknik mesin, kebetulan teknik mesin itu punya alat pengujian tarik. Nah, saya melakukan kegiatan praktikum waktu itu, praktikum untuk mencari nilai besarnya nilai modulus elastisitas suatu material. Jadi kita dikasih logam, ya, lalu kita disuruh menguji, mencari dan menguji. Berapa besarnya nilai modulus elastisitas, berapa besarnya tegangan yield-nya, berapa besarnya tegangan tarik maksimalnya atau ultimate stress-nya. Nah, caranya lalu kita menggunakan pengujian tarik. Nah, pengujian tarik itu bukan lalu materialnya langsung kita tarik di alatnya, tidak. Jadi ada standar yang berlaku secara internasional. Ya. Jadi materialnya atau spesimen uji tariknya itu harus kita buat dalam bentuk yang standar. Ada 2 bentuk, ada bentuk pipih dan ada bentuk silinder nantinya. Jadi materialnya harus atau spesimennya harus dibuat dalam bentuk seperti itu. Oke, sorry, ada telepon bentar ya. Baik, saya lanjutkan. Nanti kita akan belajar lebih spesifik lagi di material teknik ya, terkait dengan pengujian tarik. Jadi bentuknya spesimen pengujian tarik seperti apa? Ya, nanti akan kita bagi menjadi bentuk seperti itu.
Baik, itu jadi kita peroleh melalui pengujian tarik. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Permisi Pak Setu. Ya, silakan. Yang untuk kurva tadi Pak, berarti kan ini yang B itu kan tidak berlaku hukum Hooke ya Pak. Itu apa karena tidak linear itu ya Pak? Jadi tidak berlaku kembali itu, Pak. Tidak berlaku. Oke, ya pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau kita lihat titik B, apakah nilai atau hukum modulus elastisitas itu berlaku? Nah, kalau kita lihat ya, titik B itu sudah tidak sama dengan garis O ke A. Jadi A ke B atau O ke B itu nilainya sudah tidak sama dengan O ke A. Sehingga modulus elastisitas itu hanya sampai di A saja. Karena modulus elastisitas itu kan suatu konstanta gradien. Sehingga kalau sudah di B, pastinya gradiennya sudah berubah. Ingat, gradien itu kan garis kemiringan ya. Sehingga kalau dari B, misalnya di sini ya, maka kemiringannya sudah berbeda dengan O ke A. Jadi sudah nggak berlaku ya, di titik B. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ya, ada beberapa jenis logam atau material di mana nilai A, B, dan C-nya itu berimpit, jadi sangat dekat. Bahkan saking dekatnya, kita itu nggak bisa membedakan, saking dekatnya. Sehingga A, B, dan C-nya sama. Ini umumnya berlaku untuk material yang sangat kaku. A, B, C-nya itu sangat dekat. Tapi untuk beberapa material yang sangat ulet, A, B, C-nya bisa kita amati. Karena membentuk kurva yang relatif lebih besar dibanding yang lain. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita ke contoh soal ya. Nah, contoh soal. Sebatang kuningan memiliki luas penampang 50 mm persegi. Satuannya milimeter persegi. Lalu kuningan ini kita gantung sehingga menghasilkan ragangan sebesar 10 pangkat minus 3. Nah, ini satuannya mana ini? Ini kurang satuannya ini ya. Ragangannya enggak. Ini sudah ragangan ya, elongation tanpa satuan. Jadi ragangannya sebesar 10 pangkat min 3. Nah, ditanyakan berapa besar gaya yang bekerja. Nah, sini yang kita ketahui adalah luas penampangnya sama dengan 50 mm persegi atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Lalu besarnya E-nya, elongation atau ragangannya adalah 10 pangkat min 3. Nah, untuk mencari besar gayanya, maka kita harus mencari dalam tabel, melihat dalam tabel, berapa besarnya modulus elastisitas, ya, atau besarnya nilai E. Nah, kalau E ini kita turunkan di rumus yang tadi, ya, kita hasilkan E sama dengan F dibagi A dikalikan E. Ya. A-nya kita tahu, elongation-nya kita tahu, lalu modulus elastisitasnya kita bisa melihat pada tabel properties. Sehingga kita bisa mendapatkan besarnya nilai F. Sehingga kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, sehingga kita dapatkan F-nya atau gayanya sama dengan 45 Newton. Ingat satuannya harus disetarakan dulu. Ya. Kalau di sini tadi milimeter persegi, kalau kita hendak menghasilkan gaya sebesar Newton, maka kita rubah dulu ya, supaya nanti pembagiannya setara dengan satuan standarnya. Itu contoh
untuk Kuningan ya, dengan memanfaatkan besarnya nilai modulus elastisitas. Contoh yang lain, kawat baja. Kawat baja ini contohnya misalkan senar gitar, nah, itu juga kawat baja ya, senar gitar, senar bass, lalu senar pada piano ya, yang pakai senar ya, atau beberapa alat musik yang menggunakan senar ya, itu biasanya umumnya senarnya dibuat dari kawat baja. Sebuah kawat baja memiliki nilai modulus elastisitas E sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Kawat ini panjang semula, ya, kalau nggak ada keterangannya, berarti panjang semula, sebesar 125 cm. Diameternya 0,5 cm. Lalu diberi gaya tarik sebesar 1 Newton. Nah, kita diminta untuk menentukan tegangan, lalu menentukan regangannya, dan berapa pertambahan panjang atau delta L dari kawat tersebut. Nah, yang pertama kita hitung dulu untuk tegangan. Rumus tegangan adalah F dibagi luas penampang. F-nya gaya, kita tahu bahwa gayanya adalah 1 Newton, tinggal kita mencari luas penampangnya. Di sini kita anggap bahwa kalau ada diameter berarti penampangnya berbentuk lingkaran atau bulat sempurna. Kita anggap saja sebagai penampangnya bulat sempurna. Sehingga luas penampang dari lingkaran adalah pi dikalikan R kuadrat dengan jari-jari tadi adalah 0,5 cm. Sehingga 3,14 dikalikan karena ini jari-jari ya, menggunakan rumus diameter, kita bisa menggunakan 1/4 pi D kuadrat. Jadi kalau D sama dengan 1 cm persegi. 1 cm, tanpa persegi. Sehingga kita peroleh besarnya tegangan 1 dibagi luas penampang, ya, luas penampangnya tadi 3,14 dikalikan 1/4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sehingga kita peroleh besarnya tegangan sebesar 5,09 kali 10 pangkat 4 Newton per, ini M-nya M kecil ya, Newton per meter persegi. Nah, itu adalah besarnya tegangan. Sedangkan regangannya, pastinya kawat ini kalau ditarik dengan 1 Newton, gaya 1 Newton, dia pasti mengalami perubahan panjang. Berapa besar regangannya? Regangan tadi rumusnya delta L per L. Delta L per L, L-nya adalah panjang semula. Panjang semulanya kita tahu tadi 125 cm. Sehingga kita bisa gunakan rumus modulus elastisitas ya, untuk mencari besarnya regangan. Ya. Sehingga di sini kita gunakan ya, rumus modulus elastisitas dasar tadi adalah tegangan per regangan. Ya. Kita sudah tahu besarnya tegangan, kita juga sudah tahu besarnya modulus elastisitas ya, tinggal kita bagi saja ya untuk mencari regangannya, sehingga kita dapatkan besar 2,55 kali 10 pangkat min 7 ya, tanpa satuan. Lalu berapa besarnya perubahan panjang atau delta L-nya? Karena rumusnya E sama dengan delta L per L, E-nya kita tahu, panjang semulanya kita tahu, ya sudah, tinggal kita kalikan ya untuk mencari delta L-nya. Sehingga kita peroleh 3,2 kali 10 pangkat min 5 cm. Ingat, ada satuannya ya, karena pertambahan panjang. Karena E-nya tadi kan dimensionless dikalikan dengan L yang memiliki satuan.
sehingga satuannya sama dengan satuan L atau sama dengan sentimeter. Ini adalah rumus, contoh soal mencari tegangan, kegangan, dan delta L. Baik, selanjutnya, ini ada soal yang lain. Nah, ini sudah masuk ke tegangan geser. Kita masih punya waktu. Kita lanjutkan pada tegangan. Misi, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Untuk yang Ya. soal sebelumnya tadi, Pak. Untuk yang area itu, kenapa, Pak, yang dicari cuman area yang lingkarannya aja, Pak? Sementara di situ kan juga ada panjangnya, Pak. Ya. Oke. Kenapa luas penampangnya adalah luas penampang lingkaran? Kok enggak yang melibatkan panjangnya? Ya. Oke. Jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa tegangan adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Di mana luas penampangnya ini adalah luas penampang atau area yang mengalami gaya tadi. Jadi kalau misalkan ini kawat berbentuk silinder ya, kalau panjang berarti bentuknya silinder ya. Maka kalau ini kita tarik, karena kawat ini ditarik ya, maka luas penampangnya adalah luas penampang ini. Luas penampangnya adalah yang ini. Jadi inilah luas penampangnya. Sehingga ya, kalau perubahan panjangnya itu seragam, dalam hal ini berarti masih dalam kondisi elastisitas. Jadi kalau dalam kondisi elastisitas, perubahan deformasinya itu seragam di semua badan atau tubuhnya dari benda tersebut. Tapi kalau sudah masuk kondisi plastis, itu perubahannya sudah tidak seragam. Sehingga kalau ini kita bagi kecil-kecil, ya, luas penampang kecil-kecil, penampang kecil-kecil hingga seterusnya, ya, maka besarnya tegangan ini akan sama di setiap luas penampang pengamatan kita. Sehingga untuk mencari tegangan itu adalah terletak pada suatu titik pengamatan tertentu pada material tersebut. Nah, karena modulus elastisitas sifatnya adalah elastis, di mana perubahan elastis ini deformasinya, pastinya kalau kita tarik ini ya, akan terjadi perubahan panjang, juga terjadi perubahan atau pengecilan dari diameter. Nah, kalau masih dalam batas elastisitas, perubahan diameternya itu seragam di seluruh badannya. Sehingga tegangannya di setiap titik pengamatan itu akan sama. Sehingga sebenarnya tegangan itu adalah besarnya tegangan ya, pada titik pengamatan ini. Di mana besarnya akan sama di setiap titik pengamatan. Ya, pada kondisi elastis. Sehingga luas penampangnya adalah luas penampang dari bendanya tadi, ya, di mana di sini luas penampangnya adalah lingkaran. Baik, ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, masih ada sedikit. Kita lanjutkan pada gaya tekan. Jadi gaya tekan dikenakan pada suatu benda di mana tidak arahnya saling berlawanan. Oh, maaf, sorry. Ini tegangan geser ya, bukan tegangan tekan. Kalau tegangan tekan itu masih satu
garis lurus ya, dan arah gayanya saling berlawanan. Kalau tegangan geser, ini arah gayanya saling berlawanan atau saling mendekati, ya, namun sudah tidak terletak pada garis lurus. Oke, ini ada yang tanya? Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Baik, materinya, recordnya tadi saya pause. Recording in progress. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan pada tegangan geser. Jadi tegangan geser, ini arah gayanya saling berlawanan. Jadi ada FY, misalkan arahnya ke kanan. Ya. Lalu bagian bawah, kalau ini material yang kontak, ya, bagian bawah ini, kita buat tetap atau fix. Ya. Di mana arah gayanya atau gayanya itu terletak pada ujung bagian atas, ya. Maka sebenarnya kalau dalam tinjauan statika, ya, maka lantai ini juga memberikan gaya reaksi, ya. Gaya reaksi yang arahnya berlawanan terhadap gaya aksinya. Jadi kalau ini misalnya kita lem atau kita paku, ya, atau kita buat fix di dasarnya, lalu bagian atasnya kita berikan gaya FY, maka akan terjadi gaya atau tegangan geser. Rumus tegangan geser, rumus dasarnya sama, F per A. Namun di sini kita berikan simbol stress S atau shear S-nya. Tegangan geser sama dengan Fs dibagi dengan luas penampang. Lalu regangan geser, ES-nya sama dengan delta L per L0. Di mana delta L per L0 itu sama dengan tangen theta. Ya, kita lihat di sini L0-nya, ya, ini delta L-nya adalah ini. Sehingga regangan, ya, itu karena delta L dibagi L, berarti ini sudutnya, ya, atau sama dengan tangen theta, ya. Lalu modulus gesernya, karena ini adalah tegangan geser, maka modulusnya adalah modulus geser, ya, ES, sama dengan Fs atau gaya yang menyebabkan terjadi pergeseran dibagi dengan A dikalikan tangen theta, di mana tangen tetanya ini sama dengan ini, ya, regangan geser. Jadi sebenarnya rumusnya sama, ya, F per A, tegangan per regangan, ya, di mana tangen theta, kalau tangen berarti sama-sama karena delta L dibagi L0, ya, berarti sama-sama dimensionless, ya, menghasilkan dimensionless. Karena delta L misalnya meter dibagi dengan L0 juga meter, sehingga tangen theta hanya berupa sebuah konstanta. Sehingga modulus geser, kalau kita lihat dari rumus, F dibagi A dikalikan tangen, maka jika F-nya Newton, A-nya adalah meter persegi, tangen theta-nya adalah dimensionless, maka modulus geser satuannya sama dengan modulus elastisitas juga, yaitu Newton per meter persegi. Ini untuk tegangan geser. Tegangan geser. Ini contoh. Suatu balok, ya, dengan luas penampang A ditarik pada kedua ujungnya dengan gaya F yang sama. Ini soalnya kurang tepat. Seharusnya salah satu F-nya itu mungkin agak ke atas, ya, atau mungkin agak ke bawah sedikit. Ya. Nah, supaya bisa menghasilkan tegangan geser pada penampang materialnya. Ini kalau sama, satu sumbu, ini jadi tegangan
tarik. Ya. Mohon maaf, ini seharusnya F-nya geser ya, boleh ke atas atau ke bawah. Pokoknya nggak boleh satu garis lurus. Jadi sebuah material dikenai gaya yang saling berlawanan, namun tidak segaris, sehingga menyebabkan tegangan geser pada luas penampang yang mengalami tegangan geser tadi. Nah, di sini hitunglah tegangan tarik pada bidang tersebut, hitung juga tegangan geser, lalu berapa nilai tegangan tarik maksimumnya. Nah, sini kalau dari soal, sebenarnya kita tidak mendapatkan nilai besaran apapun. Ya. F-nya juga tidak diketahui, besarnya sudut theta juga tidak tahu. Ya. Materialnya juga kita nggak tahu berapa modulus elastisitasnya, sehingga untuk soal ini kita hanya bermain-main dengan penurunan rumus. Nah, sini kita uraikan, kalau gambar tersebut kita ambil ya, satu bagian kecilnya yang saling kare ini, ya, di mana bagian kecil tersebut kalau kita perbesar, nah, akan jadi ini. Maka tegangan tarik pada penampang A, ya, di mana ini A besar ya, di mana A besar itu sama dengan A kecil, ini, ya. Maka tegangan tariknya, nah kita lihat, ini adalah garis normalnya, ya, ini kemiringan, ya, sehingga membentuk sudut theta. Lalu kalau kita ambil garis tegak lurus, dan garis yang arahnya ya, saling berlawanan, ya, lalu satu garis lurus, ya, sehingga akan menghasilkan gaya tarik, ya. Maka inilah gaya tariknya. Gaya tariknya. Maka gaya tariknya sama dengan F dikalikan dengan sin, kok kurang ini, theta. Ya, jadi ini FT-nya. Kalau kita lihat ini sudutnya, maka untuk mencari FT, jadi kalau ini kita rotasi kan boleh. Maka FT dengan sudut theta, maka sama dengan besarnya F dikalikan dengan sinusnya. Ini adalah F-nya. Berarti kalau kita rotasi, ini juga F. Lalu untuk tegangan gesernya, yang terjadi pada A aksen berarti luas penampangnya sekarang, kalau A normal itu adalah yang dilingkari tadi, maka A aksen, luas penampangnya akan menjadi ini. Ya. Luas penampangnya akan menjadi itu. Sehingga akan menggunakan rumus kosinus, sama kosinus kita dapatkan ini A aksen ya, kurang A sama dengan A per cos theta. A-nya adalah luas penampang normal ya, atau sama dengan A kecil. Sehingga jika tegangan tarik itu nilainya akan menjadi maksimum, ya, tegangan tarik itu nilainya akan menjadi maksimum jika nilai sudut cosnya atau cosnya sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Dalam artian, berapa sudutnya kalau sama dengan 1? Cos berapa yang sama dengan 1 sudutnya?
Berapa? 80. 0. 0. Berarti kalau 0, gaya tarik maksimum itu, kalau ini tetanya, jadi kalau ini adalah tetanya, maka supaya tegangan tarik maksimum, berarti ini harus 0 sudutnya. Ya. Berarti harus menjadi seperti ini. Ya. A dan F-nya harus wimpit atau sudutnya sama dengan 0. Itu baru nilainya akan maksimum. Ya. Sehingga A aksen sama dengan Fn ya, dibagi A aksen sama dengan Fn adalah F cos theta dibagi dengan A per cos theta, sehingga sama dengan A aksennya, A aksennya sama dengan F cos yang bawah bisa dipindah ya ke atas ya. F cos kuadrat theta dibagi dengan A. Oh, maaf. Ini yang A aksen, ya. Ini tanpa. Nah, saya hapus dulu supaya nggak keliru. Ini tadi A kecil. Jadi A ini adalah A kecil, ya. Di mana A kecilnya itu sama dengan A besar, sehingga ya, awalnya adalah ini ya, akan menjadi A besar karena ini A besar sama dengan A kecil ya, untuk luas penampang yang sama. Sehingga untuk mencari besarnya A aksen, ya, maka kita dapatkan F cos kuadrat theta per A. Ya, ini untuk tegangan geser. Nah, ini contoh soal sebuah kawat piano dari baja panjangnya 1,6 meter, diameter 0,2, berapa besar tegangan pada kawat jika kawat bertambah panjang 0,3 cm setelah diregangkan. Ini sebenarnya kalau nggak ada keterangan, ya ini sama dengan tegangan tarik ya. Jadi sebenarnya dengan rumus tegangan tarik ini pun bisa didapatkan. Ya. Dengan syarat kita mengetahui modulus elastisitasnya. Ini juga tidak di soal tidak disebutkan. Ya, sebentar, ini ada yang Oke. Di soal tidak disebutkan apakah ini dalam kondisi elastis atau plastis ya. Kita anggap karena pokok bahasan kita di modulus elastisitas ya, berarti kita anggap ini dalam kondisi elastis. Sehingga kita bisa juga mencari tegangan, gaya ya, menggunakan rumus yang sudah kita turunkan tadi. Sehingga Y dikalikan delta L per L0. Penurunan rumus ini sehingga didapatkan 1.200 Newton. Ya. Delta L per L0 berarti ini sama dengan regangan, elongation. A-nya adalah luas penampang. Y-nya ini tadi berapa ini? 2 kali 10 pangkat 11. Kalau kita lihat satuannya, Newton per meter persegi. Berarti ini satuannya sebenarnya sudah satuan tegangan. Berarti Y di sini ini mengacu pada berapa besar nilai tegangan maksimum dalam kondisi elastis, atau tadi kita sebut dengan nilai tegangan yield. Ya. Jadi kalau kita lihat pada
grafik di awal. Nah, ini berarti yield-nya. Berarti kalau di situ sudah disebutkan di soal antara A, B, dan C, ya, berarti ini adalah material yang nilai A, B, C-nya itu berimpit atau sangat dekat. Ya. Berarti kita anggap saja, kita asumsikan Y-nya sama dengan A, sama dengan B, sama dengan C. Berarti dinilai maksimum. Maksimumnya untuk kondisi elastisitasnya. Baik, selanjutnya contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya ini sebenarnya fluidanya adalah fluida cair. Di mana ini sudah masuk pada pokok bahasan kita yang kemarin. Jadi kalau fluida cair ini berarti pokok bahasannya adalah tekanan hidrostatis, ya. Atau dalam hal ini kalau kita tinjauannya adalah tekanan hidrolik. Nah, kalau fluida cair adalah hidrolik, kalau fluida gas maka gaya tekan pneumatik. Nah, ini contoh untuk mencari berapa nilai kompresibilitas, ya, nilai K-nya. K sama dengan minus delta V per V dikalikan delta P. Tanda minus tadi menunjukkan adanya tekanan, ya, kompresi pada volume cairan tadi. Nah, kalau kita lihat, ya, nilai delta V-nya, ini nilainya minus min 0,0136 meter kubik. Nah, ini nilainya sangat kecil sekali penyusutannya. Sehingga ketika kita mempelajari statika dan dinamika fluida, saya sebutkan di sana bahwa fluida cair itu ada fluida yang kita kategorikan dalam kondisi kategori incompressible atau tidak dapat atau tidak mampu dimampatkan. Dalam hal ini sebenarnya ya dia mampu dimampatkan, tapi nilai mampatnya itu sangat kecil sekali. Kalau kita lihat nilainya 0,0136, ya, tidak sampai 1. Ya, bahkan 0,05 saja tidak sampai. Nah, sehingga di situ fluida tersebut, kalau fluida cair kita tekan, maka dia cenderung untuk meneruskan tekanan ke segala arah. Ya, atau cenderung untuk mencari daerah lain untuk meneruskan tekanannya. Jadi kalau fluida cair ini kalau kita tekan, dia akan cari cara untuk bisa keluar dari ruang tekanannya. Nah, berbicara terkait ini, ya, saya punya contoh yang menarik yang mungkin kalau bulan-bulan ini sering terjadi. Nah, kalau mungkin di daerah kalian kalau bulan-bulan masuk November, Desember ini kan sering hujan, sehingga sering terjadi banjir. Nah, kalau banjir, umumnya kalau banjir itu sebaiknya kita, apalagi kalau ketinggian airnya sudah melebihi kemampuan jelajahnya kendaraan, ya, misalnya kalian naik sepeda motor atau naik mobil, ya, lalu kalian mau melewati genangan air karena banjir tadi. Ya. Nah, disarankan kalau airnya itu sudah melebihi dari tinggi, ya, saluran hisap udara kendaraan tersebut, ya, baik sepeda motor maupun mobil pasti ada namanya intake manifold, ya, untuk menghisap udara. Jadi kalau airnya itu sudah lebih tinggi dari situ, sebaiknya jangan diteruskan. Karena beresiko, nanti airnya bisa masuk ke ruang bakar. Jadi resiko masuk ruang bakar. Nah, sebenarnya resiko air terhisap atau masuk ruang bakar, ya, itu resikonya itu bukanlah terletak pada masuknya air. Ya. Kalau airnya masuk, terlanjur masuk ruang bakar, itu masih bisa dibuang. Tapi kalau tekanan tersebut, ya, ketika airnya masuk, lalu di situ ada tekanan, ya, pastinya motor bakar itu memiliki piston. Ya. Maka ketika air tersebut yang masuk dikompresi oleh piston tadi,
maka sifat air tadi tidak bisa dikompresi, maka dia akan mencari cara untuk keluar secara paksa dari ruang yang bertekanan, dari ruang silindernya tadi, ya, sehingga akan menyebabkan kerusakan. Ya, sehingga kalau kalian mungkin baca di koran atau majalah, muncul istilah namanya water hammer. Maksudnya water hammer itu adalah tekanan yang terjadi ketika air tadi dikompresi oleh piston kendaraan, sehingga dia mampu menghancurkan komponen-komponen internal yang ada di dalam ruang bakar. Misalnya klepnya, yang paling lemah pastinya klepnya. Lalu bisa menyebabkan piston, batang pistonnya patah atau bengkok, dan komponen-komponen lain yang bisa rusak. Sehingga istilah water hammer itu sekarang jadi ngetren, ya. Nah, sebenarnya bukan karena airnya masuk lalu mati, misalnya, bukan. Yang ditakuti bukan itu, ya. Tapi yang ditakuti adalah tekanannya tadi. Jadi kalau dalam hal ini kondisi kendaraannya sedang menyala, ya. Sedang menyala. Kalau sampai terhisap di intake manifold, ya, jadi airnya ini nggak masuk lewat knalpot. Kalau mesin mobil, mesin menyala, ya, meskipun knalpotnya terendam, itu nggak akan masuk ke dalam saluran knalpot. Karena tekanan knalpot itu sudah mampu untuk bisa menghalau airnya keluar. Jadi jangan khawatir, kalau cuma knalpotnya yang ketutup air, kerendam, nggak akan mati, selama nggak kalian matikan mesinnya. Ya. Jadi kalau kalian matikan, ya nggak ada lagi tekanan yang masuk. Ya. Jadi yang harus ditakuti itu sebenarnya kalau ketinggiannya sudah melebihi dari intake manifold atau saluran hisap udara dari kendaraan tersebut. Nah, begitu masuk, mesin masih nyala, hati-hati itu. Ya, akan terjadi water hammer, airnya ikut terhisap ke dalam ruang bakar, lalu pistonnya masih juga bergerak, ya, maka siap-siap itu bisa rontok mesinnya, bisa rusak. Nah, itu yang sebenarnya lebih dikhawatirkan. Nah, ini contoh, ya. Jadi hukum fisika itu fenomenanya ternyata bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini masih ada lagi. Oke, ini sudah habis ya. Contoh soalnya mungkin bisa kalian baca. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Saya pause dulu. Recording stopped. Oke, kita nyalakan lagi ya kamera kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke.